Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berjumpa kembali ya dalam diskusi online di Muslimah Cinta Islam. Ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang idolamu pastikan membawamu ke surga. Nah, ngomongin tentang idola nih, sobat muslimah semua pasti punya ya yang namanya idola. Nah, seorang itu biasanya menjadi idola karena dia adalah seorang artis, seorang ilmuwan, seorang yang berpengaruh atau influencer, kemudian orang tua kita gitu ya, guru-guru kita itu biasanya menjadi idola. Nah, ketika kita mengidolakan seseorang, biasanya ada yang levelnya biasa saja, artinya hanya sebatas kagum karena kecerdasannya itu tadi. Tetapi ada juga gitu ya yang mengidolakan seseorang sampai tergila-gila hingga dia itu mengetahui tanggal lahirnya, kesukaannya, ketidaksukaannya, bahkan mengenali gitu ya suara ketawanya gitu. Nah, seseorang itu diidolakan biasanya karena wajahnya, kemudian karena talentnya, atau karena gaya busananya, atau karena karya-karyanya. Nah, yang menjadi masalah adalah karena idola itu adalah seseorang yang diikuti, banyak gitu ya dari generasi kita hari ini yang mengidolakan seseorang hingga mengikuti seluruh perbuatannya tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama. Nah, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Dalam Islam, mengidolakan seseorang itu sebenarnya boleh, hanya saja jangan sampai mengidolakan itu masuk sampai level pemujaan. Artinya terobsesi dengan sang idola hingga menjadikan sang idola itu sebagai panutan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat, hingga seringkali kan gitu ya terjadi saling hujat, saling menghina terhadap sesama muslim karena membela sang idola. Wah, sangat berbahaya ya yang seperti itu, karena idola menjadikan kita bermusuhan dengan sesama muslim. Nah, lalu seperti apa gitu ya idola yang sebaiknya kita punyai? Nah, boleh gitu ya kita memiliki idola, asalkan syaratnya nih idola kita itu menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Nah, untuk menjadikan kita semakin taat kepada Allah berarti kita harus memilih idola yang tepat. Jangan sampai idola kita justru melalaikan kita dari Allah. Nah, kemudian pastikan gitu ya idola yang kita pilih adalah idola yang akan membawa kita ke surga. Wah, siapa nih yang gak mau masuk surga sih? Semua orang pasti mau ya masuk surga gitu. Tetapi memang untuk masuk surga ini tidak mudah ya gitu. Makanya nih bisa kita lakukan dengan memilih idola yang memastikan kita bisa ikutan masuk ke surga. Nah, maka karena idola tadi adalah panutan, maka pilihlah idola yang level ilmunya lebih tinggi dari kita. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita memilih idola yang dia itu berilmu pengetahuan yang banyak, terutama ilmu pengetahuan Islam, maka kita akan termotivasi sehingga kita akan mengikuti jejak sang idola. Misalnya saja kalau kita melihat para ustadz tuh ya yang menjadi hafiz Quran, itu Masya Allah gitu ya, luar biasa. Kita pasti termotivasi kan ingin seperti beliau. Nah, kalau idola yang seperti itu sih keren gitu ya. Nah, terus pilih juga idola yang sudah dijamin Allah pasti masuk surga. Nah, siapa tuh yang sudah dijamin Allah masuk surga? Tentunya Rasulullah dan para sahabat, juga para alim ulama yang senantiasa memperjuangkan Islam. Nah, kenapa sih kita harus contoh Rasulullah? Karena Allah sendiri gitu ya yang menyampaikan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21,
bahwa di dalam diri Rasulullah sesungguhnya telah ada gitu ya pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, kalau yang kita idolakan adalah Rasulullah dan para sahabat, pastinya nih kita akan termotivasi untuk semakin taat sama Allah. Kenapa gitu ya? Karena kehidupan Rasulullah itu dipenuhi dengan keimanan, perjuangan, dan dakwah untuk menyampaikan Islam. Nah, maka mulai sekarang bijaklah memilih idola. Pilihlah idola yang pasti menjamin kita masuk ke surga. Karena kenapa? Rasulullah pun mengingatkan bahwa nanti kita di akhirat akan bersama dengan orang yang kita cintai. Salah satunya ya idola kita itu tadi. Makanya pilihlah idola yang akan menjadi wasilah kita masuk ke surga. Nah, supaya nggak salah pilih idola nih, maka mari kita jadikan Islam sebagai standar hidup kita. Kenapa? Karena barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia akan selamat. Caranya gimana nih supaya kita paham Islam? Berarti kita harus semakin semangat untuk menuntut ilmu Islam. Dengan membentengi diri dengan ilmu Islam, insya Allah kita tidak akan lagi salah pilih idola. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke diskusi kita selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.